Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan hadir dan melayani di tengah-tengah Bapak Ibu. Rasanya sudah lama saya tidak kembali ke tempat ini. Nama resmi saya ada di situ, Wahyu Pramudia. Nama yang di tengah adalah nama panggilan saya, WP begitu ya. Kenapa nama panggilan ini perlu diberikan? Karena beberapa kali kalau saya mengikuti acara camp yang bersifat nasional, gara-gara nama Wahyu itu, saya sering disekamarkan sama Sinta, Wati, Bella gitu ya. Yang ada di list depan pintu kamar gitu. Saya selalu mengetok. Lalu terdengarlah suara perempuan, masuk saja kalau namamu ada di dalam. Dan saya segera buka pintu dengan semangat. Dan kemudian para perempuan itu berteriak kepada saya. Ini untuk perempuan. Saya bilang, saya juga untuk perempuan. Gimana kamu bisa masuk sini? Nama saya ada tertera di depan gitu ya. Kami keberatan. Saya bilang, saya enggak keberatan. Nah, karena itu saudara-saudara, itu lebih baik saya rasa ya. Sejak pakai nama WP itu enggak ada yang salah gitu ya. Mereka semua tahu saya laki-laki. Bersyukur juga boleh ketemu Pendeta Roni, teman saya sejak lama banget ya, 30 tahun lalu mungkin ya. Sejak dia lulus dari STM dan Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Saya bangga sekali loh sama dia loh. Anda kalau tahu masa lalunya pasti bangga punya pendeta seperti dia. Ada anugerah Tuhan yang besar dalam hidup yang dia jalani. Saya ingin mengajak kita memperhatikan 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 1 sampai 12. Saya tahu Anda melakukan eksposisi untuk bagian ini, mari kita ikuti. 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami di antara kamu tidak sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepadamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan kamu seorang demi seorang. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, suatu kali saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti sebuah pelatihan yang bersifat internasional di luar Indonesia. Saya membaca siapa yang akan berbicara di plenonya. Ada satu tokoh yang saya sukai tulisannya, saya dengarkan khotbahnya, dan saya sudah berencana kalau ketemu dia, mesti selfie bareng dia.
Ini idola nih bagi saya sebagai seorang pendeta muda pada waktu itu. Saya melihat lagi potretnya yang terakhir di buku itu, saya memastikan kalau saya ketemu dia, saya akan mengenalnya. Dan tibalah saya saudara-saudara di tempat pelatihan itu dengan tas yang agak besar karena cukup lama akan ada di negara itu. Saya turun dari taksi dan menyeret tas saya itu saudara-saudara. Ketika saya berjalan menuju ke meja registrasi, betapa terkejutnya saya. Di situ berdiri orang yang saya sukai, yang saya ngefans kepada dia. Segera saya siapkan kamera nih. Ini perjumpaan barangkali sekali seumur hidup karena jadwal beliau yang sangat padat. Ketika saya bergerak untuk mendekatinya, di sini ada meja registrasi dan yang lainnya, tiba-tiba beliau datang dan menyebut nama saya. Walaupun dengan logat yang susah dipahami kalau itu nama saya. Nama lokal susah diucapkan kalau interlokal kan. Saya kaget dia tahu nama saya dan yang lebih kaget lagi adalah ketika beliau yang saya hormati ini tiba-tiba mengambil tas saya sambil berkata, "Let me help you with this." Dan kemudian beliau meminta saya ke meja registrasi, masih dalam situasi agak bengong, loadingnya agak lambat. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Kemudian setelah registrasi dan dapat kamar saya, beliau bertanya, "Di kamar berapa kamu berada?" Dia tarik tas saya, saudara-saudara, dan saya berjalan di sebelahnya. Saya speechless ya, nggak bisa ngomong ya. Lupa tuh tadi mau selfie, wifi, dan yang lainnya tuh saya lupa. Begitu kagetnya saya. Dan kemudian ketika sudah sampai di pintu kamar, beliau meminta kunci kamar dan kemudian membukanya bagi saya. Sebagai orang Indonesia, orang yang dibesarkan di Semarang, Jawa Tengah, saya sungkan setengah mati, saudara-saudara. Maka saya berkata kepadanya, "Tolong jangan lakukan ini untuk saya. Saya itu orang timur, saya itu sungkan sekali sama Anda, orang yang saya hormati, melakukan ini untuk saya." Lalu dia ketawa sambil berkata begini, kurang lebih kalau dalam bahasa Indonesia ya, "Kamu jangan GR. Saya nggak ngelakuin ini untuk kamu." Lalu kemudian dia berkata, "Saya ngelakuin ini untuk Tuhan yang meminta saya melayani peserta seperti kamu." Saudara, apa yang diajarkan di konferensi itu saya sudah lupa semua. Lupa semua. Catatan juga udah tersimpan entah di mana, saya udah enggak nyari lagi. Tetapi pengalaman diperlakukan seperti itu membekas di ingatan saya walaupun 10 tahun lebih sudah berlalu. Saya enggak melakukan ini untuk kamu. Saya melakukannya untuk Tuhan yang meminta saya melayani peserta seperti kamu. Saya lupa semua materi yang diberikan, tetapi saya ingat teladan itu. Dan saya khawatir Anda lupa semua khotbah ini dan ingat cerita itu. Saudara-saudara, seharusnya lah kita melihat hidup ini sebagai sebuah kesempatan untuk melayani sesama, bukan? Sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Saya mengerti bahwa setiap kali kita bicara tentang pelayanan, seolah-olah itu urusan saya dengan Tuhan. Ya, tetapi Tuhan itu meminta kita melayani orang lain. Dan sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan, yang gak tahu panjangnya sampai kapan itu, kita itu hidup untuk melayani orang lain di mimbar maupun di luar mimbar, di dalam hidup sehari-hari sebagai sebuah ucapan syukur pada Tuhan. Mirip seperti perkataan tadi. Saya gak melayani kamu, saya melayani Tuhan yang meminta saya untuk melayani kamu. Dan di dalam perjalanan hidup yang seperti inilah Rasul Paulus menuliskan 2 Tesalonika yang kita baca.
Dan dia sangat jujur untuk mengatakan bahwa kalau hidup ini adalah sebuah perjalanan untuk melayani Tuhan, maka yang pertama selalu ada konsekuensinya. Dan yang kedua, selalu akan ada motivasi yang membuat kita terus bertahan di dalam situasi seperti apapun. Dan yang ketiga, saudara-saudara, selalu ada aksi yang konkret. Jadi saya ingin membagi 2 Tesalonika bacaan kita tadi menjadi 3 bagian ini. Kalau hidup ini untuk melayani Tuhan, selalu ada konsekuensinya. Kalau hidup ini untuk melayani sesama sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, selalu harus didasari pada sebuah motivasi yang benar dan selalu ada aksi yang konkret. Mari kita mulai dengan yang pertama, saudara-saudara. Dengan konsekuensi. Pelayanan kadangkala akan menghadapkan kita pada penolakan. Kita tahu penolakan itu datang dari luar dan fitnah. Biasanya fitnah itu datang dari dalam orang yang kenal kita. Dan di dalam 2 Tesalonika ini dikatakan, tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya. Dianiaya berarti perlakuan yang bersifat fisik, jasmani. Telah dilukai karena pelayanan ini dan dihina. Dihina berarti sesuatu yang bersifat mental, yang gak kelihatan. Bayangin ini seorang rasul besar dengan semua kaliber pelayanannya, dengan semua pengalamannya bersama dengan Tuhan. Ketika hidup melayani dia sangat jujur bahwa dia telah dianiaya secara fisik, dia telah dihina di Filipi, namun dengan pertolongan yang besar telah memberitakan Injil Allah kepadamu dalam perjuangan yang berat. Saudara, ini pandangan tentang hidup melayani yang sangat jujur kan ya. Dia tidak mengatakan jalannya itu akan rata, lurus, mulus, bisa dinikmati. Setiap hari berjalan dalam mujizat, di dalam kemustahilan, selalu naik next level. Enggak, dia jujur banget. Bahwa ada konsekuensi dari hidup melayani sesama sebagai persembahan kepada Tuhan. Dihina, dianiaya. Dan kemudian dia juga menulis di ayat yang ketiga, tiba-tiba dia berkata, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Kalau tiba-tiba ada shift dari perjuangan yang berat, langsung dia berkata, kami ini nasihatnya nggak lahir dari kesesatan loh. Atau dari maksud yang tidak murni. Atau disertai tipu daya loh. Kita tahu bahwa ada fitnah yang harus segera di-counter oleh sang rasul. Saudara, menghadapi penganiayaan itu mungkin kita lebih tabah ya. Karena kita akan berkata begini, Tuhan Yesus saja menderita. Kalau kita menderita itu wajar. Menghadapi konsekuensi penderitaan fisik, dihina, kita mungkin lebih tenang. Tetapi yang lebih menyakitkan bagi kita barangkali adalah kalau kita udah menjalani hidup kita dengan baik, fitnah itu muncul. Dan yang memfitnah itu adalah orang yang tahu apa yang sedang terjadi, tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi mereka membalikkannya sedemikian rupa. Kalau sekali Rasul Paulus aja masih difitnah oleh anggota jemaatnya. Apalagi para pendeta, apalagi hidup setiap umat Tuhan yang ada di dunia pekerjaan maupun di dunia pelayanan, yang ada di stage maupun di luar stage. Sebaik apapun hidup kita, kalau orang nggak suka, ya nggak suka aja. Dan kalau orang sudah nggak suka, ngomongnya jadi nggak enak. Dan ketika kita dengar omongan yang nggak enak itu, lalu kita berkata, walaupun tubuh jasmani tidak dilukai, sakitnya tuh di sini. Anda masih ingat fitnah terakhir yang Anda terima terkait hidup Anda? Terkait pelayanan Anda, terkait hidup berkeluarga Anda, terkait pekerjaan Anda. Oh, seseorang berkata begini, Pak WP, lebih baik saya dipukulin secara jasmani daripada difitnah. Beneran Pak? Benar Pak WP? Ayo sini.
Ada luka yang gak kelihatan ada di situ. Orang yang gak suka ya akan tetap gak suka. Saudara-saudara, ketika saya ada di kamar itu dengan koper yang tadi diangkat pembicara itu, kemudian tetangga sebelah kamar tahu-tahu main ke kamar saya waktu siang jam break. Dia dari negara lain, kemudian dia bilang ke saya gini, kamu tahu nggak salah satu pembicara pleno tadi, dia kan mengangkat koper kita kan? Oh ya saya tahu, saya bilang, saya ngefans banget sama dia. Lalu tiba-tiba dia berkata begini, ada yang kayaknya kamu nggak tahu. Kenapa? Dia ngelakuin itu tuh cuman untuk mengesankan kita bahwa dia rendah hati. Gila loh yang ngomong ini pendeta ke pendeta loh. Jadi ini waktu Indonesia bagian gibah. Oleh para pendeta. Dan saya kaget banget karena bagi saya tindakan tadi mulia, tindakan tadi luar biasa. Lalu rekan saya yang pendeta dari gereja lain, negara lain yang mendapat perlakuan segitu baiknya, malah bisa berkata begini. Kalau dalam bahasa Indonesia itu cuman pencitraan. Dia orangnya nggak gitu. Tahu nggak? Saya dengar dari temannya teman saya. Oh nyambungnya jauh ya, temannya teman saya gitu. Waktu dia pelayanan di negara kami, dia minta begini, begitu. Dari dulu saya memang gak suka sama orang itu. Kenapa sih dia jadi pembicara pleno kita? Orang kalau gak suka sama kita, saudara-saudara, jangankan kita melakukan sesuatu, kita bernafas di sebelahnya aja salah kok. Nafasmu kok fales bro. Jangankan penampilan, jangankan perkataan, jangankan perbuatan. Kita ada aja sudah kesalahan di matanya kok. Seolah-olah kita akan berkata begini, kok masih ada di sini, belum di surga. Belum di rumah duka. Dan sebuah hidup yang dipersembahkan untuk melayani, sebuah hidup yang kita jalani sehari-hari itu, gak akan lepas dari penolakan, gak akan lepas dari fitnah. That is part of the game. Itu bagian dari hidup yang kita jalani. Seorang rasul menghadapi seperti itu. Yesus juga diisukan melakukan hal-hal yang tidak pernah dia lakukan. Apalagi kita. Yang memang salahnya itu banyak. Yang memang lubangnya itu, lubang dosa dan kesalahannya mudah untuk dikenali. Ada sebuah konsekuensi yang mesti kita tanggung. Ketika kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Ada penolakan, ada fitnah. Tetapi ingat, ketika semua itu terjadi, kita ini tidak pernah berjalan sendiri. We never walk alone. Kayak slogan klub sepak bola yang kalahan terus itu loh. Kita ini nggak pernah jalan sendiri. Karena di jalan penolakan itu ada Yesus, ada Rasul Paulus. Dan ketika kita sadar kita nggak pernah jalan sendiri, itu mesti memberi kekuatan pada kita. Yesus mengalami penolakan dan fitnah, Paulus demikian, apalagi saya. Yang kedua saudara-saudara, karena ada konsekuensi, maka supaya kita bisa bertahan dengan baik, motivasinya mesti jelas. Pelayanan berlandaskan pada keinginan kita untuk menyukakan hati Allah. Enggak menyukakan hati penggemar kita, enggak menyukakan hati yang kita layani, enggak menyukakan hati haters kita. Tetapi konsekuensi yang berat itu harus dihadapi dengan sebuah motivasi, saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Saudara perhatikan ayat yang tertera khususnya bagian yang dicetak lebih besar dari yang lain. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan menyukakan Allah yang menguji hati kita. Saudara lihat kalimat
di ayat yang bagian awal. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak. Menganggap layak. Jadi sebenarnya nggak layak. Hanya dianggap layak karena penebusan dan penyucian Kristus. Kita dianggap layak untuk melayani, memberi sesuatu kepada sesama karena kasih kita kepada Tuhan. Kita dianggap layak. Karena itu setiap tindakan, setiap perbuatan mengalir dari rasa cinta, jadi rasa syukur dan jelas untuk menyukakan hati Allah. Walaupun konsekuensinya berat, walaupun konsekuensinya tidak menyenangkan, tetapi motivasi dari cinta dan syukur kepada Allah itu akan menyebabkan kita melakukan pelayanan dengan all out. Di mana ada cinta, di situ ada tindakan yang all out. Di mana ada kasih kepada Allah, apapun yang terjadi, kasih saya all out. Saudara, nggak mungkin nggak kalau kita mengasihi sesuatu atau seseorang, kasih kita nggak all out kan. Kalau kemudian dia datang dan pergi menggantungmu, ya dia tidak sungguh-sungguh mencintaimu. Pesan khusus anak muda. Sebab kalau orang mengasihi, mencintai seseorang atau sesuatu, selalu cintanya itu all out. Sepenuh hati, sepenuh daya, apapun dilakukan untuk yang dicintai. Nah, suatu kali nih saya lagi ada di Jakarta dan mau pulang ke arah bandara. Pelayanan di gereja sebelah kanan atau sebelah kiri saya nggak tahu. Nah, di perjalanan itu sama driver gereja dan satu asisten yang selalu diberikan untuk mengawal saya ke sana kemari. Saya itu ditelepon dan kemudian di WA seseorang. Kurang lebih bunyinya gini, pendeta WP, tadi saya hadir di kebaktian pagi yang kedua dari 3 kali kebaktian. Saya dengar pendeta WP mau pulang sore malam ini ya. Boleh nggak mampir ke rumah saya, dia kasih alamatnya, anak saya mau ulang tahun. Lalu saya tanya sama asisten pendeta yang mendampingi, ini alamat ini dekat nggak ya dari bandara? Oh dekat Pak WP, Pak WP mau mampir di sana. Iya nih kayaknya ada yang minta saya mampir, anaknya ulang tahun. Oh kayaknya bisa Pak WP kalau cuma doa sebentar lalu pergi bisa. Oke, saya bilang sama dia gini, oke nanti tunggu sebentar ya, paling saya 15 menit deh. Ya, pokoknya saya masuk doa, terus kita langsung ke bandara ya. Siapa? Nah saya tiba di lokasinya, saudara-saudara, jadi mobil itu diparkir di depan nomor yang ada itu, sesuai lokasinya. Lalu ketika saya masuk ke rumah itu, menyeberang menuju rumah itu saya heran. Katanya ulang tahun, kok nggak ada mobil, kok nggak ada motor. Nanti kalau harus nunggu lebih lama, saya khawatir saya telat gitu kan. Saya pencet bel, tiba-tiba seorang ibu usia 50-an keluar. Pendeta WP terima kasih ya sudah hadir di sini ya. Terima kasih ya Pak, mau mampir ke ulang tahun anak saya. Silakan masuk Pak. Dibukalah pintu utama dan saya ngeliat di ruang depan itu setelah ruang tamu kecil ada ruang yang besar. Semua ada balon, ada hadiah, semua ada ornamen di situ kecuali badut McDonald's aja yang nggak ada. Ditata dengan begitu rapi, rame. Tapi masalahnya belum ada satupun yang datang. Jadi saya tanya, Bu ini semua begitu meriah, begitu bagus, begitu lengkap. Tapi kok belum ada yang hadir? Dia berkata begini, Pak ini ulang tahun private. Oh iya, saya lupa ini Jakarta ya, bukan Surabaya. Banyak hal-hal ajaib di Jakarta. Sebagai orang daerah saya mesti membiasakan diri untuk itu. Jadi cuman Bapak, saya dan anak saya. Nah di situ itu sudah ada tulisan gitu ya supaya nggak menyinggung siapapun saya ganti namanya Senia gitu ya. Senia 4 tahun, oh saya tahu anaknya umurnya 4 tahun gitu dan semua sudah lengkap. Oke Bu, terus kita mulai aja yuk supaya saya nggak lama. Nah, segera Senianya dipanggil atau dibawa ke sini Bu, kan masih 4 tahun. Oke Pak WP siap gitu ya. Pak WP tunggu aja di meja gitu ya. Ada kue ulang tahun, saya berdiri di situ. Ada tulisannya Senia 4 tahun, ada lilin dan yang lainnya. Udah Bu siap? Ya Bu, dipanggil aja anaknya Bu, diajak kemari.
Tiba-tiba apa yang dia lakukan sungguh di luar dugaan saya. Sungguh di luar Nurul. Dia tiba-tiba berkata gini, Senia, di mana nak? Nak, kamu di mana nak? Pak Pendeta udah datang nak. Dan itu dari satu kamar, tuh tiba-tiba berjalan santai, anjing. Itu yang wajahnya blesek semua itu loh saudara-saudara. Dan dia pakai baju tulisannya 4, pakai topi ulang tahun. Sini nak, dekat Pak Pendeta. Tiba-tiba dia angkat 2 kakinya. Dia noleh ke arah saya seolah-olah berkata, aku siap didoakan Pak Pendeta. Terus saya mau tanya sama Anda, kalau Anda jadi saya, doa apa yang tepat untuk ini? Supaya ia berguna menjadi alat bagi Tuhan, bagi bangsa dan negara. Supaya dia diterima di playgroup, menjadi anak yang berguna untuk Pancasila, negara, dan NKRI. Saya kan diam. Orang Jakarta ini memang aneh-aneh. Anda ngerti kan sekarang kenapa pendeta selalu lebih tua dari umurnya, kan kelihatannya. Bayangin gue mesti doa apa, saya mesti doa apa. Seolah mengerti kebingungan saya, si ibu kemudian berkata begini, Pak saya itu enggak punya saudara, saya juga enggak menikah. Ini satu-satunya anak kesayangan saya. Tuh Bapak lihat jadwalnya, Senin ke dokter, Selasa ke salon, Rabu berenang, Jumat les Mandarin. Dia punya kamar yang AC-nya nyala 24 jam gitu. Saya pengen jadi anak si ibu semuanya. Makanan impor. Gitu. Di mana ada cinta, di situ selalu ada upaya yang Allah. Udah Pak WP doa. Anda jangan nunggu saya doanya kayak apa. Kepo banget sih. Pokoknya saya doalah gitulah di acara ulang tahun. Kemudian saya keluar, mobilnya nunggu, asisten pendetanya nanya, Pak WP kok sepi ya Pak ya? Oh iya acara private ulang tahun. Oh iya Pak memang sering kok Pak di Jakarta kayak gitu. Anaknya lucu nggak Pak? Lucu. Lucu banget, kadang suka gigit-gigit. Oh masih kecil ya Pak ya? Iya. Ya wis Pak kita ke bandara. Gitu. Dan saya selalu mikir saudara, di mana ada cinta, di situ ada pemberian yang terbaik. Kalau kita mengatakan saya ini mencintai Tuhan karena dia udah menebus, mengasihi, maka akan ada pemberian terbaik. Dan pemberian ini bukan cuma perkataan kepada Tuhan kan. Pemberian ini juga perbuatan untuk Tuhan, sampai di sini masih menyenangkan, bagi orang lain. Nah orang lainnya yang gak menyenangkan. Karena orang-orang itu kadang bisa memfitnah, menolak, melukai kita. Karena itu harus gak boleh ngelihat hasilnya. Saya melayani Pak, hasilnya kayak begini. Saya memperlakukan dia dengan baik Pak, hasilnya kayak begitu. Kalau kita berorientasi hasil, kita kecewa. Maka diingatkan kembali motivasinya itu loh. Karena kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Kalau memperhitungkan respons manusia, Rasul Paulus akan memilih, jemaat ini menolak aku, jemaat ini memfitnah aku pergi ke tempat lain aja lah. Nah dia menerima aku dengan baik, dia menyanjung aku, dia memuji aku di situ aja lah. Kalau dia melakukan seperti itu, dia jatuh menyukakan hati manusia. Kadang orang merespons hidup kita, pelayanan kita dengan tidak menyenangkan dan setiap respons itu adalah ujian. Saya melakukannya dalam rangka transaksi jual beli sama kamu atau ini benar karena saya ingin mengasihi dan mencintai Tuhan. Jangan terlalu memperhatikan respons Anda, respons orang untuk hidup Anda. Jaga hati, tetap ingin memberi yang terbaik pada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Saya tahu Anda suka kata terakhir. Saya juga. Nah setelah ada konsekuensi bahwa kadang kita ditolak, kadang kemudian kita difitnah.
Dan itu ujian terhadap motivasi kita. Maka yang ketiga yang terus harus ada adalah soal aksi. Bahwa pelayanan kita mewujud nyata juga, perhatikan kalimat ini, dalam kesediaan berbagi hidup. Ya, di dalam ayat yang tertulis lebar itu, lihat saudara. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu. Ngomong, memberitakan Injil lewat perkataan. Bukan cuma itu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Jadi ini bukan sekedar ngomong, melakukan yang baik, ditolak orang dan kemudian mundur. Enggak, uji hidup kami, lihat hidup kami. Lihat bagaimana kami menjalani hidup. Lihat kasih yang besar bukan hanya di perkataan, bukan hanya di pemberitaan, tetapi juga lewat hidup kami. Kamu tahu betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Ini bukan cuman perkataan yang dibagi, ini hidup yang dibagi. Kalau hidup ini dibagi berarti orang bisa ngelihat hidup kita, kita bisa ngelihat hidup orang lain. Dan itu adalah sebuah pelayanan yang sejati, bukan? Kadang-kadang nggak pakai kata, lewat karya kita berbagi hidup kita. Saya lagi pulang ke Semarang, kampung halaman saya. Di Semarang dijamu dengan seorang teman hamba Tuhan makan soto. Anda tahu kan soto Semarang itu mangkoknya kecil-kecil kan? Sekali hirup itu satu selesai tuh. Dan yang kalau pergi makan soto orang Jakarta selalu berkata murah banget ya di Semarang ya. Dia nggak tahu UMR Semarang berapa. Nah, teman hamba Tuhan saya ini, saya yakin banget Tuhan udah mengubah kehidupannya. Dia lulusan sarjana teologi dari sebuah STT, dan semua dia selesaikan ketika dia ada di penjara 17 tahun karena membunuh orang. Jadi sambil ngisi waktu gitu ya, dia sekolah teologi jarak jauh. Dan di wisuda masih di penjara. Nah, kisah ini terjadi setelah dia keluar dari penjara ya. Tuhan sudah mengubah hatinya, tapi casingnya enggak berubah. Yuk, rambutnya gimbal, saya itu khawatir jangan-jangan ada kecoa di situ. Cecak juga bisa. Dan kemudian semua tatoan badannya gitu ya. Inilah belati lah, pisau lah. Saya enggak tahu kenapa pria itu terobsesi banget dengan kekerasan gitu. Bukan dengan keindahan, kenapa enggak ada misalnya jeruk, semangka, durian gitu. Dan pakai rantai itu loh untuk ngikat HP dan dompetnya. Sepatunya itu tajam ada duri-durinya. Kayak rocker tahun 80-an, saudara. Dan kalau dia hadir di sini, lampu mati, dompet Anda hilang, semua ngeliat dia. Tuhan mengubah hatinya tapi tidak casingnya. Nah, saya duduk di luar karena warung soto itu penuh. Dan ketika saya sedang duduk sama teman saya ini, habis mesen, tiba-tiba ada om-om yang datang dengan remason. Anda masih tahu remason ya? Obat gosok itu, dan uang 100 di tangannya. Lalu si om nanya sama saya gini, mau pijet? Saya baru tahu ada warung soto plus-plus. Plus pijet pagi itu. Sudah lama gak pulang Semarang, saya kaget. Oh enggak om. Ke teman saya dia nawarin, mau kerokan? Enggak. Saya jadi, oh oke, ini kayaknya jasa kerokan dan pijet keliling nih. Terus si om berdiri di situ. Tuh teman saya yang kayak preman tuh nanya, udah makan? Belum. Makan dulu ya, duduk ya. Ya duduk. Makan bareng kami. Selesai makan, kemudian dia nanya, mau pijet? Enggak, saya enggak mau makan dengan gratis, saya pijet kerokan. Enggak. Tanyain sama teman saya, enggak. Dan tiba-tiba teman saya bilang gini, anak istri ada? Ada. Sudah sarapan? Dia diem. Belum kan? Tunggu ya, saya beliin nanti dibawa pulang. Dan teman saya jalan gini, masuk ke warung. Ini si om tiba-tiba nanya ke saya gini, orang Kristen ya? Iya. Temennya juga Kristen kan? Iya.
Bapak orang Kristen juga, anggota gereja mana? Dia bilang, enggak, saya bukan Kristen. Tapi saya dulu pernah SD di sekolah Kristen. Saya tahu Yesus itu siapa. Yesus itu suka kasih makanan orang kan. Lalu dia bicara agak pelan menunjuk ke arah teman saya. Temannya situ kayak Yesus. Ketika dia berkata temannya situ kayak Yesus. Tuh saya langsung ngerasa gini. Kalau teman saya kayak Yesus, saya Farisi atau Saduki ya. Kenapa dia tidak bilang saya gitu. Kenapa dia tidak bilang temannya situ dan situ gitu. Dia cuma bilang temannya situ kayak Yesus. Lalu saya berpikir barangkali bukan Farisi, Saduki tetapi Herodian. Kemudian benar teman saya itu bawain makanan dan kemudian dia pulang. Saya sama teman dia nyetir dan di perjalanan itu saya duduk di sampingnya, saya lihatin dia terus. Kayak Yesus. Saya Farisi. Nah teman saya tahu kan saya liatin terus. Dia noleh gini, bro jangan liatin, ntar jatuh cinta. Udah saya bilang. Ada apa? Saya mau cerita, kamu pinggirin mobil dulu. Dipinggirin mobil. Kamu tahu nggak? Kamu tadi nggak banyak ngomong kan? Tapi kamu bagi sesuatu yang kamu punya, saya tahu duitmu mepet, kamu traktir dia makan, kamu traktir saya makan, kamu bawain dia makanan. Orang itu bilang apa? Apa bro? Dia bilang kamu kayak Yesus. Ingetin dia pada Yesus yang pernah dia dengar waktu SD. Saudara habis ngomong itu, tiba-tiba teman saya yang wajahnya preman garang-gar itu nunduk dan dia nangis. Saya ambilin tisu. Nangisnya makin lama makin jadi. Saya buka dashboard mobil nyari kanebo. Lebih resep kan. Terus saya tanya ada apa? Dan dia bilang kayak gini. Aku itu sampah. Udah bunuh orang. Maka doaku waktu aku bertobat, waktu terima Yesus. Cuman satu. Supaya orang ngelihat Yesus lewat hidupku. Dan ini seharusnya jadi doa kita kan. Entah kita di mimbar, entah kita tidak, kita hamba Tuhan atau tidak. Orang itu somehow bisa ngelihat jejak-jejak Yesus di dalam hidup kita yang gak sempurna. Karena bukan hanya kata yang dibagi, karena ada hidup yang dibagi. Karena ada kemurahan hati yang mengalir dari hidup. Yang kemudian membuat orang berpikir, kayaknya kamu punya sesuatu yang saya gak punya. Dan kita bisa berbagi Yesus yang hidup di dalam hidup kita. Karena kita hidup untuk Dia. Saudara-saudara, hidup kita sudah diubahkan oleh kuasa Kristus. Dan hidup yang diubahkan oleh kuasa Kristus, Dia akan mengubahkan hidup yang lain. Jadi pertanyaannya adalah setelah sekian lama kita ikut Tuhan, kita melayani di mimbar, di luar mimbar, kita hidup sebagai orang Kristen. Pertanyaannya bukan seberapa kaya Anda. Kalau seberapa kaya Anda dan pengen lebih kaya, itu seminar motivasi yang akan menanyakan itu kepada Anda. Pertanyaannya juga bukan seberapa banyak orang yang mengenal Anda. Pollingnya tentang Anda bagus atau enggak. Kita bukan kontestan. Pemilihan presiden mendatang. Pertanyaannya yang harus kemudian kita jawab di hadapan Tuhan adalah siapa saja yang telah diubahkan oleh Yesus lewat hidup kita. Lewat kesediaan kita menerima konsekuensi dari hidup melayani Tuhan. Lewat motivasi yang terus kita pertahankan tulus di hadapan Allah. Dan lebih dari itu lewat
tindakan berbagi hidup sehari-hari. Bisakah Anda menyebutkan siapa saja yang telah diubah Tuhan lewat kehidupan kita? Mari kita berdoa. Di tengah dunia yang memuja kekayaan, ketenaran, di tengah dunia yang memuja kesehatan, keberhasilan, Tuhan Engkau memanggil kami untuk datang, mempersembahkan sebuah hidup kepada Tuhan. Hidup yang digunakan untuk melayani Tuhan dengan berbagai konsekuensi yang ada. Hidup yang ingin memberi yang terbaik kepada Tuhan. Karena kami mengasihi-Mu dengan sepenuh hati, all out. Dan juga sebuah hidup yang kami persembahkan kepada Tuhan lewat perbuatan nyata sehari-hari. Kami tidak meminta kepadamu kekayaan, ketenaran, bahkan juga kesehatan. Karena Engkau memanggil kami, menyelamatkan kami, bukan untuk menjadi hamba dari kekayaan, ketenaran, bahkan juga kesehatan. Engkau memanggil, Engkau menyelamatkan kami untuk menjadi hamba-Mu. Dan orang mengenali kehadiran-Mu dalam hidup kami. Ini yang kami syukuri, ini doa kami. Pakailah kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.